Ibu Bapak peserta workshop. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini berkat rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul kembali masih dalam rangkaian IHT atau workshop program penguatan literasi dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Susukan. Selawat serta salam semoga tercurah dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja akan ada penyampaian komunitas belajar sekolah yang akan disampaikan oleh guru penggerak angkatan 7, kemudian PPKG PJOK A1 Jawa Barat dari SMA Negeri 1 Susukan, yaitu Pak Dodi Setia Purnama SPD. Mari kita sambut bersama-sama dengan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Dodi Setia Purnama. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Susukan, Bapak Dr. Sukendi Adriana, yang saya hormati jajaran Wakasek dan manajemen, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Susukan. Pertama-tama kita punya puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di hari Rabu ini dalam acara workshop program penguatan literasi dalam pembelajaran kita masih bisa berkumpul. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak sekolah dan rekan-rekan berhebat, saya diberi kepercayaan oleh panitia untuk mencoba kita sharing tentang bagaimana itu komunitas belajar di sekolah. Baik, di sini sebelum saya mulai, saya akan bacakan sebuah pantun. Belum. Makan bubur campur babat, pulangnya bawa sop dan sambal terasi. Semangat guru-guru hebat untuk mengikuti workshop literasi. Berikutnya, ini saya mencoba. Ini kebetulan komunitas belajar sekolah. Kebetulan kami di SMA Negeri 1 Susukan ini memberikan contoh ada 4 guru mapel. Saya coba komunitas. Apa sih komunitas? Baik, sebelum ke komunitas, kita ke definisi pendidikan. Pendidikan sejati adalah pendidikan yang mengajarkan kita untuk hidup bersama, untuk saling menghargai, untuk saling membantu, untuk saling mencintai. Nah, dari sejatinya pendidikan di sini, kita sebagai pendidik maka harus menjunjung, menerapkan ini yang menyampaikan adalah Ki Hajar Dewantara, bukan saya. Saya hanya menyampaikan pesan dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sejati adalah pendidikan yang mengajarkan kita, baik itu guru, TU maupun siswa, untuk hidup bersama. Tidak ada circle-circle atau golongan-golongan, untuk saling menghargai, untuk saling membantu, dan untuk saling mencintai. Indah rasanya kalau kita bisa menjalankan pepatah dari Ki Hajar Dewantara ini. Baik, selanjutnya, nah ini, mohon Bapak Ibu bisa membuat kelompok. Mohon informasi sebentar, berdiri semuanya. Semuanya berdiri, membuat kelompok lingkaran. Ya, silakan Bapak Ibu sudah membuat 2 kelompok. Nah ya, nanti tugasnya setiap kelompok jangan terlalu banyak lah. Kalau hitung sampai 100 itu terlalu banyak. Sampai 50 aja, agak lebar sedikit. Nanti berhitung. Contoh dari ini 1,
2, 3. Nah, nanti yang kelimanya diganti dengan tepuk. Jadi bukan 5. 1, 2, 3, rock. Ya. 6, 7, 8, 9, rock. Ya. Nah, yang kelipatannya terus nanti tepuk. Kita belajar. Kita tidak menggunakan wasit. Tidak menggunakan juri, tetapi menggunakan kejujuran. Kalau yang gagal diulangi lagi. Kita berikan kesempatan 3 kali gagal. Ya. 3 kali gagal. Jadi contoh kalau nanti 1, 2, 3, 4, 5, ulangi lagi. Ya. Ulangi dari 1. Tapi kalau udah tepuk, lanjutkan ke 6, 7, 8, 9, tepuk. Tangannya lepas. Siap. 1, 2, 3. Salah. 6. Lanjut. Terus lanjut sampai 50. 5. Ya, siap. 5. 1, 2, 3. Oke, stop. Ronde pertama ini sampai berapa? 25. Ini sampai terakhirnya berapa? Oke, ronde pertama grup 1 menang. Sekarang ronde kedua. Menangnya yang terus berjalan nggak salah, itu menang. Tapi kalau salah diulangi lagi berarti kan? Nah, siap, jujur. Kita melatih kepada anak didik kita kejujuran. Siap? Iya, siap. Sama-sama. Siap. 1. Ulangi. Ronde kedua. Ya. Boleh ganti. Boleh ganti orang. Siap. 1, 2, 3. Salah, oke, ini salah. Ini berapa? Oke, ini menang. Final. Luar biasa kedua. Oke, terima kasih. Yang salah masuk. Baik. Oke, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Oke, kita kembali. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Berikutnya. Ya, kita lanjut. Barusan itu adalah bagian daripada numerasi, bagaimana kita mengaplikasikan gerak dengan hitungan. Berikutnya. Oke, nah ini ya. Maaf. Kita ada pertanyaan pemantik di sini ya. Apa itu komunitas belajar sekolah? Apa saja manfaat bergabung dengan komunitas belajar bagi guru? Bagaimana komunitas belajar dapat membantu guru dalam meningkatkan kompetensi? Dan bagaimana menurut Bapak Ibu guru, mengapa KBS di sekolah sangat penting dilaksanakan? Kapan KBS atau komite belajar sekolah Bapak Ibu dapat dikatakan sukses? Baik, kita bahas satu-satu. Apa itu komunitas belajar sekolah? Oke, komunitas belajar sekolah atau professional learning community adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama-sama. Kuncinya jelas. Kunci yang pertama adalah belajar bersama-sama, berkolaborasi secara rutin atau berkelanjutan dengan tujuan
yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Ini jelas sekali rekan-rekan bahwa pembentukan komunitas belajar sekolah sangat penting sekali. Karena jelas di sini adalah bagaimana kita berkolaborasi secara rutin, berkelanjutan. Artinya kita punya program, punya rencana yang kita lakukan. Yang paling mudah antara mapel, ya, intinya lebih dari 1 orang, 2 orang sudah dikatakan komunitas. Memang kalau komunitas itu yang formalnya ada surat keputusannya dari kepala sekolah dan lain sebagainya, tapi kita yang termudah saja, ya, yang termudah. Baik, berikutnya ini adalah yang mengatakan bukan saya. Ini adalah Richard Duford. Baik, komunitas belajar sekolah menjadi bagian penting dalam sekolah karena komunitas belajar merupakan sebuah tempat atau wadah terjalinnya kerjasama antar guru dan tenaga pendidikan. Jadi antara guru dengan tenaga pendidikan jelas harus berkolaborasi sehingga bagaimana mencapai tujuan pelajaran kita. Guru menyepakati standar bersama seperti pembelajaran efektif, kriteria atau indikator penilaian. Guru sepakat bahwa mendidik semua murid merupakan tanggung jawab bersama. Dengan adanya komunitas belajar sekolah, ini yang dicetak merah, tidak adanya kesenjangan keterampilan antar pendidik dapat diminimalisasi sehingga murid memiliki kualitas pengalaman belajar yang sama terlepas dari siapapun pendidiknya. Maksudnya di sini adalah ketika peserta didik menerima contoh pelajaran BJOK, saya yang satu. Ketika saya mengajar, terus diberikan soal oleh Pak Anda, diberikan soal oleh Ibu Lia atau Pak Hajimu, siswa bisa menjawabnya. Itu dengan adanya komunitas seperti ini, ada standarisasi untuk memberikan materi terhadap peserta didik. Maka jelas sekali, ya, ini kita penting. Jadi ini mah bukan diajar oleh saya, makanya dia nggak bisa menjawab. Wajar, tidak bisa seperti itu. Makanya untuk dengan adanya komunitas nanti ke depan kita harapkan seperti ini. Yang paling utama adalah kesenjangan di sini. Oh, ini bagus ngajarnya, keren, dan ini jadi minder. Nah, nanti ada antara ASN, honorer, tidak ada kesenjangan, tidak ada perbedaan, semua sama. Bagaimana caranya? Dengan adanya komunitas ini, adanya perkumpulan, komunikasi. Di waktu-waktu senggang kita koordinasi tadi dari mulai model pembelajaran, kriteria pembelajaran, terus juga metode pembelajaran, itu bisa terjadi, ya, dalam hal ini. Baik, berikutnya nomor 2, apa saja manfaat bergabung dengan komunitas belajar sekolah? Jelas kita harus ada manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Kita sudah sangat enak sekali. Kenapa sangat enak? Kita difasilitasi oleh negara. Contohnya apa? Ada platform Merdeka Mengajar. Bagaimana kita mempelajari PMM tersebut? Ya, dengan adanya ini kita akan meningkatkan kompetensi kita. Ya, bukan untuk mencari sertifikat itu hanya nomor urutan berapa, ya, tetapi bagaimana kita merefleksikan diri, ya, kita menjadi murid dulu. Artinya bagaimana kita ketika dulu kita menjadi murid diterapkan kepada anak kita sekarang cocok tidak. Nah di sini, ya, meningkatkan kompetensi ini dengan tadi dalam belajar bersama yang berkelanjutan, tidak selesai satu kali. Yang kedua, bisa memfasilitasi pengembangan perangkat ajar sharing. Oh, bagaimana nih? PJOK di kelas 10, kebetulan saya kelas 10 berdua, makan bertiga. Modulnya harus sama, disampaikan harus sama, ya, dan kompetensi siswa itu harus sama, KKM-nya harus sama, atau kriteria ketuntasannya harus sama, ya. Digunakan sesuai untuk kepentingan pembelajaran
seperti tadi alur tujuan, alur tujuan pembelajaran, modul ajar, modul proyek, bahan ajar dan bahan asesmen atau penilaian. Bagaimana kriterianya untuk penilaian passing bawah dalam permainan bola voli? Bagaimana untuk passing dalam permainan sepak bola? Antara guru A, B, C itu harus sama. Begitu pun dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, dengan adanya komunitas bisa dirunjukkan terlebih dahulu. Ya, bagaimana kita sebelum mengajar disiapkan rencana pembelajarannya seperti apa, ya, begitu mereka. Berikutnya, ya, yang ketiga, bagaimana komunitas belajar dapat membantu guru dalam meningkatkan kompetensi. Baik, yang pertama adalah guru dapat berinteraksi dengan sesama guru dan dapat berbagi pengalaman serta praktik terbaik. Contoh, biasanya kita sebulan sekali tiap hari Sabtu ada NGMP mata pelajaran. Perwakilan dari mapel tersebut ke kabupaten. Nah, yang didapat dari kabupaten ditularkan kembali kepada tadi di dalam komunitas. Kemarin kita habis NGMP dengan kabupaten, ini loh yang didapat. Bla 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 bla. Diolah di dalam komunitas. Sehingga mohon maaf, tidak pintar sendiri, tidak pintar dewek gitu. Jadi semua rata. Maka akan mengakibatkan nanti kemampuan belajar peserta didik akan merata. Berikutnya, guru dapat mengembangkan kompetensinya dalam mengajar. Jelas, nanti sharing yang pernah ikut diklat, ya, yang pernah mungkin ngobrol dengan apalagi yang PPG. Saya yakin rekan-rekan guru yang PPG itu sangat luar biasa karena merefresh kembali. Contoh, saya lulus 2003, sekarang 2023, sudah 20 tahun. Disiplin ilmu saya dalam hal ini harus di-upgrade, harus diperbaiki, harus diperbaharui, sehingga informasi atau anak kita mendapatkan informasi yang tepat, yang terbaru sesuai perkembangan zaman. Jadi itulah manfaat dari kita mengikuti komunitas belajar. Kita dapat berinteraksi dengan sesama guru dan dapat berbagi pengalaman serta praktik baik. Yang kedua, guru dapat mengembangkan kompetensinya dalam mengajar. Nah, itu rekan-rekan, mudah-mudahan kita semua bisa mencoba, ya, menata diri untuk menyusun membentuk sebuah komunitas belajar. Berikutnya yang keempat, alasan membentuk komunitas belajar sekolah. Yang pertama, untuk memberikan motivasi belajar, sehingga kita termotivasi untuk terus belajar. Kalau kata misalnya long life education ya, ya, jadi belajar sebanyak hari. Yang kedua, memberikan kesempatan belajar, ya, banyak sekali. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dan profesionalisme mengajar. Terkadang saya merenung dan merefleksikan, saya sudah dapat tunjangan profesi, ya, sertifikasi. Sudah bagaimana saya sebagai guru profesional? Jujur, saya sendiri masih bingung, ya, membuat modul masih. Memang ATP itu diperbolehkan, tetapi alangkah indahnya dengan komunitas belajar sekolah kita bisa membuahkan sebuah produk modul yang khas daripada SMA Negeri 1 Surakarta. Mudah-mudahan ke depannya setiap mapel kita, begitu kan GMP di kabupaten, ini loh karya kita, mapel apa, ya, ini loh modulnya. Jangan semua kompetisi dasar, satu kompetisi dasar aja loh, sehingga nanti kita bisa di-share di PMM dalam bukti karya, sehingga muncul di sana SMA Negeri 1 Surakarta, SMA Negeri 1 Surakarta tentang modul ajar, tentang RPP, tentang model pembelajaran. Muncul nama SMA Negeri 1 Surakarta di tingkat nasional. Dan nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering membuka PMM, ada komunitas belajar di sana. Seluruh Indonesia, seluruh mata pelajaran, seluruh tingkatan. Di sana kita bisa
sharing bagaimana membuat aksi nyata, bagaimana kita membuat kode pembelajaran, soal-soal. Jadi kita tidak sulit. Rekan-rekan kita di Sabang sampai Merauke dengan baik mereka selalu memberikan. Ini loh. Ya, seperti itu rekan. Baik, yang kelima adalah meminimalkan ketimpangan kompetensi. Nah, tadi yang bisa sampaikan. Ya, jadi tidak jauh gitu. Yang diberikan antara teknik dasar A atau kompetensi dasar A diberikan oleh guru Akma seperti ini, oleh guru Bema seperti ini. Memang caranya berbeda, tetapi tujuannya harus sama. Seperti itu rekan. Sekali lagi saya di sini bukan untuk mempelajari, tapi sharing pendapat. Ya, baik yang keempat adalah menurut Bapak Ibu guru, mengapa sih KBS di sekolah sangat penting dilaksanakan? Nah ini ya, untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Maka kita mulai saat ini ke depan, apalagi menghadapi liburan, dalam waktu-waktu senggang, kita coba buka PMM-nya, karena pemerintah sudah menyediakan sarana secara online, belajar secara mandiri untuk meningkatkan pendisiplinan. Sangat-sangat bermanfaat. Baik, yang kelima, kapan komunitas belajar sekolah Bapak Ibu dapat dikatakan sukses? Ini kita ada 3 dasar, 3 ide besar, 4 pilar, dan 5 dimensi. Apa saja sih Pak yang 3 ide besar, 4 pilar, 5 dimensi itu? Nah ini ya, 3 ide besar. Yang pertama adalah fokus pada pembelajaran murid. Bagaimana peserta didik bisa menerima dengan nyaman, dengan aman, enjoy, dan gembira dalam menerima pembelajaran. Begitu masuk aja udah. Tapi bagaimana kita bibir kita disampingkan, sapa, pasti rekan-rekan sudah. Cuma ini saya mengingatkan saja. Saya mengingatkan, oh ternyata saya sudah melakukan bahwa fokus pada pembelajaran seperti itu. Saya yakin sudah. Cuma rekan-rekan, oh itu siapa judulnya kayak gitu. Berikutnya, membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama. Sebelum kesepakatan kelas itu bukan untuk 1 semester Bapak Ibu. Setiap kita akan masuk ke kelas, buat kesepakatan kelas. Contoh, bagaimana nih? Boleh nggak minum ketika belajar? Sepakati bersama. Berikutnya, boleh nggak ke belakang ke toilet? Sepakati berapa menit. Sehingga ketika mereka melanggar atau tidak mengikuti kesepakatan, apa konsekuensinya? Nah seperti itu. Boleh nggak membuka HP saat belajar? Karena kemarin sudah disampaikan oleh Pak Kepala, merampas HP siswa sendiri itu sudah nggak boleh. Maka kita buat kesepakatan. Semua sebelum belajar, karena hari ini tidak menggunakan HP, HP-nya simpan di depan. Setuju? Setuju. Sudah selesai. Sehingga kita dalam memberikan materi tidak dongkol. Kita mau ngacaplak gitu ya, bicara bla-bla. Siswanya main game, siswanya lihat YouTube. Akhirnya Bapak Ibu guru dongkol. Gimana sih kamu? Marahin. Padahal sebelumnya tidak membuat kesepakatan. Coba mulai ke depan, saat ini ke depan, buatlah kesepakatan sehingga tidak ada rasa marah, kesel terhadap siswa. Karena kita melakukan belajar adalah untuk siapa? Untuk siswa. Untuk siapa lagi? Untuk siswa. Dan untuk siapa lagi? Untuk siswa. Semuanya berpihak kepada siswa. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya bisa merefleksikan diri apa yang sudah dilakukan oleh murid. Berikutnya adalah berorientasi pada hasil belajar murid. Nah ini bukan artinya berorientasi ini untuk merefleksikan sejauh mana sih kemampuan kita atau keberhasilan kita memberikan pembelajaran. Ya, memang kamu nggak belajar.
Sekarang bukan hasil satu-satunya ya pembelajaran ini. Nah ini ya, bukan satu-satunya, sekarang hasil daripada pembelajaran itu menjadikan sebuah vonis buat anak, hasilnya sekian. Tetapi dengan kurikulum merdeka sekarang prosesnya dilihat, ya sejauh mana siswa ini mengikuti proses. Bisa saja ketika dia pas PSAS kemarin tidak, karena kecelakaan, karena sakit. Apakah itu bisa dikatakan nanti tidak naik atau tidak dapat nilai? Kan tidak, ya seperti itu. Jadi nanti prosesnya dilihat, sehingga itu adalah sebagai ukuran kita sejauh mana sih keberhasilan kita memberikan materi terhadap anak. Oh, saya masih 40 di anak. Oh, saya masih 60 di anak. Oh, saya sudah 100. Nah, itu ditingkatkan, ya seperti itu. Berikutnya 4 pilar. Apa sih 4 pilar? Misi bersama, tujuan bersama. Kita mempunyai misi bersama. Artinya kita rundingkan dengan komunitas tersebut antara guru A, guru B, guru C dalam satu mapel tersebut sama tujuan. Visinya, arahnya yang jelas, mau dibawa kemana anak-anak kita, peserta didik kita, seperti itu. Terus nilai atau komitmen bersama, ya komitmen bersama, lalu tujuan atau goal, indikator, timeline-nya dan targetnya seperti apa. Itu yang perlu kita persiapkan untuk mencapai sebuah komunitas yang berhasil. Nah, yang terakhir ini adalah ada 5. Yang pertama adalah kemungkinan berbagi dan mendukung. Jelas, komunitas harus didukung, disupport oleh sekolah. Nanti setelah terbentuk komunitas, bisa ini. Ada komunitas kecil, ada komunitas besar. Komunitas online dan komunitas offline. Komunitas online berupa pembelajaran daring atau secara online dalam PMN. Kalau offline seperti biasa kita dalam pembelajaran. Ada komunitas besar, nanti ada di bawah naungan strukturnya adalah vokasi kurikulum. Ya, kalau komunitas yang kecil nanti adalah dari per mata pelajaran. Berikutnya adalah komitmen dan nilai bersama. Jelas tadi sudah disampaikan, kita harus sama-sama mau seperti apa nih kita. Ya. Mau arahnya kemana nih kita? Ya. Pembelajaran kolektif dan penerapannya. Ya, kolektif di sini secara keseluruhan tidak berbagi. Ya, berbagi praktik jelas. Kita sharing dengan kawan. Ya, sejauh mana apa yang kita punya bukan untuk pamer kemampuan, tetapi bagaimana kita saling berbagi. Tidak ada yang terbaik, tapi terus belajar. Kelima jelas, inilah kondisi mendukung struktur hubungan. Artinya sarana prasarana yang ada di sekolah harus bisa mendukung terhadap proses pembentukan komunitas belajar. Baik, itu saja terakhir dari saya. Jika ada jarum yang patah, ya jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Semoga bisa dimaklumi. Salam sehat dan bahagia selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jujur saya di sini bukan untuk mengajari, tidak ke sana. Kami hanya ingin menyampaikan apa yang sudah didapat saat kami mengikuti diklat, baik itu dari guru penggerak maupun kemarin PPKK PJMK. Informasi sekali lagi untuk nanti 2024 seluruh mata pelajaran tidak berawal dari guru penggerak saja. Seluruh mata pelajaran akan ada program penguatan mapel sekitar 6.000 guru mata pelajaran. Itu untuk PJOK saja. Yang lainnya sama, rata-rata 6.000 seluruh Indonesia. Dipersiapkan saja, semua melalui seleksi. Ya. Sampai saat ini seleksi dilakukan melalui online. Mudah-mudahan di sekolah kita bisa terus mengikuti, dan saya berharap coba rekan-rekan bisa mengikuti seleksi-seleksi baik itu guru penggerak maupun ke model-model
tingkat yang lain sehingga wawasan dan pengetahuan kita bisa meningkat. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.